يا معاشر المسلمين وجملة المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم الصلاة ويوم المغفور، يوم أحل لكم الله فيه الطعام وحرم عليكم الصيام، إذا صعد الحكيم على المنبر أنصتوا أثابكم الله واسمعوا أجاركم الله وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawwil islam wal iman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala wa'id-din rabbi ihdim lana minka bi khair wa ya khairan walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi ayatihil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah, iqra al-ayah wa asmi bil ayah. Wa qala aydan fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
ukhra walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayah, aqra al-ayah atau asmil ayah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana lahu si'atun falam yudahi falyadh in syaa yahudiyan aw nasraniyan. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salamnya semoga tercurahkan tersampaikan ke halifah kita, panutan alam semesta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kedua kalinya semoga tercurahkan tersampaikan kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabi'in dan kepada kita sebagai umatnya. Semoga kita kelak di akhirat nanti mendapatkan syafaatul uzma yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Dengan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan adanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu melaksanakan salat sunnah Idul Adha. Semoga salat sunnah Idul Adha kita dan ibadah-ibadah kita yang lain, di antaranya ibadah kurban, ibadah puasa sunnah, semoga diterima Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan pada kesempatan yang amat sangat singkat ini, Al-Hakir Al-Faqir Ar-Raji ila rahmatar rabbih al-manan tentunya berwasiat khususnya untuk diri pribadi, umumnya untuk hadirin sekalian. Marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar iman dan takwa, dan wariskan iman dan takwa ini kepada anak cucu kita, supaya anak cucu kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksaan api neraka. Dan wasiat Al-Hakir Al-Faqir Ar-Raji ila rahmat rabbil alamin ini dikhususkan untuk diri pribadi, umumnya untuk hadirin sekalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bulan Dzulhijjah ini begitu banyak sekali fadilah. Di antara fadilah bulan Dzulhijjah ini ada dua yang mana amaliyah yang amat sangat besar, yaitu ibadah haji dan ibadah menyembelih hewan kurban. Ini dua-duanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dua-duanya membutuhkan keikhlasan yang amat sangat tinggi. Contoh salah satunya adalah perintah haji di bulan Dzulhijjah ini. Kita tengok ayat yang berbunyi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sebelum Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk melaksanakan ibadah haji, terlebih dahulu Allah i'tibar kalamnya dengan kalimah lillah. Maksudnya apa? Supaya karena Allah ikhlas ditambah, bukan karena hanya ingin mendapatkan pangkat haji, bukan hanya pengen hormati sama manusia ketika sudah berangkat haji, tetapi
Yang namanya ibadah haji itu harus lillah, harus karena Allah. Dan kenapa Allah mengawali kalamnya itu dengan kalimat lillah? Menandakan ini adalah perintah Allah, dan perintah Allah ini sungguh amat sangat berat. Bukan hanya yang namanya harta yang dikorbankan, nyawa dikorbankan untuk apa? Untuk ibadah haji ini. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait." Dan pahalanya sudah Rasulullah menggarisbawahi, al-hajj mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas, kata Allah, kata Rasulullah SAW, kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keduanya, amaliyah yang amat sangat luar biasa tantangannya, membutuhkan keikhlasan yang amat sangat tinggi, yaitu yang namanya mengorbankan sebahagian harta di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membeli hewan kurban. Apapun itu bentuknya, seperti kambing dan yang lain-lainnya, kita korbankan di tanggal 10 Dzulhijjah ini. Kita tengok pelajaran yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail alaihissalam. Saya sedikit ceritakan tentang kisah-kisah Nabi yang amat sangat luar biasa. Bukan hanya seorang Nabi, tetapi ada seorang istri yang sangat luar biasa, saudara. Kita tengok perjuangan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa tidak punya anak. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang luar biasa, saudara, setiap tahun dia berkorban. Dia berkorban itu 1000 ekor yang namanya kambing, 500 ekor unta, dan 500 itu ekor sapi, 100 ekor unta, saudara, setiap tahunnya. Itu ada keterangan dalam kitab Durratun Nashihah karangan Syekh Utsman. Setiap tahun dia melaksanakan yang namanya penyembelihan hewan kurban dengan 1000 ekor kambing. Yang artinya pelajaran apa buat kita? Terkadang kita mohon maaf dalam satu keluarga, terkadang kita ketika itu ada seorang panitia datang ke rumahnya, lalu ngajak kurban tahun ini, dia mengatakan begini, mohon maaf, keluarga saya sudah dikurbanin semuanya. Ibu saya, bapak saya, ibu mertua saya, bapak mertua saya, anak saya, cucu saya, semuanya udah saya kurbanin. Dari tahun ini saya udah free, udah bebas. Hati-hati dengan pendapat semacam demikian. Kurban itu tiap tahun, penyembelihan hewan kurban tiap tahun, mengorbankan harta kita itu tiap tahun. Kalau seandainya kita mampu, kalau seandainya menghitung jiwa, maka Nabi Ibrahim alaihissalam tidak akan pernah melaksanakan yang namanya hewan kurban. Dihitung dengan jiwa, saudara. Ini pelajaran yang pertama. Lalu pelajaran yang kedua, dan kita petik daripada kisah-kisah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Ismail alaihissalam adalah pengorbanan mereka yang amat sangat luar biasa. Pada saat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban begitu banyak setiap tahunnya, lalu berkatalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Allah, aku berdadar kalau jangankan harta yang aku miliki, nyawa akan kukorbankan. Bahkan kalau seandainya aku dikasih, kalau seandainya aku dikaruniai seorang anak laki-laki, maka akan kukorbankan demi engkau, demi perjuangan agamaku. Ini nazar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nazar Nabi Ibrahim alaihissalam dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum kurban itu adalah hukumnya sunnah. Tetapi sunnahnya amat sangat luar biasa. Rasulullah mengingatkan kepada kita, apa kata Rasulullah?
man kana lahu si'atun falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan atau nasraniyan. Barang siapa yang mempunyai kelebihan dari nafkahnya, dari hasil usahanya, dia mampu berkorban tapi dia tidak mau berkorban, maka kata Rasulullah SAW, fal yamut insya'a yahudiyan atau nasraniyan. Bisa saja orang tersebut mati dalam keadaan Yahudi atau keadaan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Dan hadis lain, riwayat lain meriwayatkan hadis tersebut adalah barang siapa yang mempunyai kelebihan, barang siapa yang mempunyai keluasan di dalam masalah rezeki, lalu dia tidak mau berkorban, maka kata Rasulullah SAW, jangan sesekali engkau mendekati masjid, jangan sesekali engkau mendekati tempat sholatku, kata Rasulullah SAW. Ini perintah yang amat sangat luar biasa. Walaupun hukumnya sunnah, tetapi sangat luar biasa sunnah. Lalu disangkanya kita mampu membeli seekor kambing atau seekor sapi misalkan, lalu kita korbankan. Apa yang kita petik pelajaran tersebut? Bukan hanya sekadar seremonial kita memotong hewan kurban, bukan sekadar kita seremonial menyaksikan dipotongnya itu hewan kurban, tetapi begitu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang kita petik dan harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh adalah kita tengok seorang keluarga, seorang pemimpin dalam rumah tangga, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu kita tengok istrinya Siti Hajar, lalu kita tengok putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Manusia pilihan Allah ini begitu sangat tegar ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabadikan dalam Al-Qur'an, falamma balagha asuddahu as-sa'i. Pada saat ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan ujian berupa tidak punya anak sampai usia dia tua renta. Lalu pada saat itu Allah berikan keturunan. Lalu ketika keturunan tersebut, anak tersebut dilahirkan ke muka bumi ini, dan setelah dilahirkan ke muka bumi berusia, ada yang mengatakan usia 7 tahun, ada yang mengatakan kaum ulama mengatakan 5 tahun, ada juga kaum ulama yang mengatakan 12 tahun. Turun perintah Allah Subhanahu wa taala. Turun perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya adalah Ibrahim untuk menyembelih putranya. Kenapa? Karena Allah menagih janji dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam berjanji, bernadar kepada Allah, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, jangankan harta, nyawa akan kukorbankan untuk agamaku, termasuk kalau seandainya aku kasih karunia keturunan seorang anak laki-laki, maka akan kukorbankan untuk agama. Dan ketika usia Ismail alaihissalam beranjak usia 7 tahun, turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Ismail alaihissalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika turun perintah itu, ini perintah Allah, jelas-jelas perintah Allah. Sudah tidak bukan lagi, makanya disebut di situ ada yang namanya hari Tarwiyah, ada hari namanya Arafah. Maknanya apa? Tarwiyah itu mikir-mikir. Karena pada saat itu perintah Allah turun. Ibrahim, laksanakan apa yang menjadi nazar engkau. Lalu Ibrahim alaihissalam berpikir, apakah ini mimpi dari Allah ataukah ini mimpi dari iblis? Lalu besokannya Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi. Ufi bi ahdi, wahai Ibrahim, laksanakan apa yang berjanji engkau. Laksanakan apa yang menjadi itu nazar engkau. Ufi bi nadri, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil keputusan bahwasannya ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hebatnya saudara, ketika dia meyakini bahwa ini adalah memang perintah Allah Subhanahu wa taala, benar demi agama,
Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil pelajaran dari tersebut. Dia mengajak anaknya untuk bermusyawarah. Nabi Ibrahim seorang nabi mulia, kekasih Allah. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasa mulia, tidak merasa seorang nabi, tidak merasa seorang orang tua yang baik pada saat itu. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak anaknya yaitu untuk bermusyawarah. Artinya apa? Ayo kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam rumah tangga kita. Ketika kita hendak mengambil suatu keputusan demi kepentingan anak kita, maka kita sebagai orang tua jangan pernah otoriter, jangan pernah merasa orang tua, jangan pernah merasa benar sendiri saudara. Ada apa? Ajak anak kita saudara. Dan Allah berikan dalam Al-Quran, Fandur mada tahu wahai Ismail, bagaimana pendapat anda? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini menandakan Nabi Ibrahim alaihissalam ini bukan hanya seorang nabi, bukan hanya seorang pemimpin Islam pada saat itu. Beliau adalah seorang ayah yang lembut, ayah yang tidak otoriter, ayah yang tidak merasa lahir duluan daripada anaknya, tidak merasa senior, tetapi mengajak kepada anaknya untuk bermusyawarah. Wahai anakku, inni ara fil manami inni adbahuka. Wahai anakku Ismail, kesini nak. Semalam aku bermimpi. Inni ara fil manami, semalam aku bermimpi bahwa aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih engkau. Panzur mata. Bagaimana wahai anakku pendapatmu? Masya Allah, luar biasa. Ini kalimat sederhana. Panzur mata taro. Bagaimana wahai anakku pendapatmu? Masya Allah. Kalimat ini terkadang dalam rumah tangga itu sesungguh sangat sering sekali tidak terdengar. Bagaimana pendapat seorang anak, seorang orang tua yang baik, orang tua yang bijak, orang tua yang tidak otoriter, mengajak anaknya untuk bermusyawarah demi kepentingan agama dan keluarga. Terkadang kita dalam rumah tangga itu merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, akhirnya kepada anak apapun keputusan kita, anak harus ikut. Ternyata diajarkan kita oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tidak otoriter dalam rumah tangga. Lalu kita ambil lagi lebih jauh lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam seorang pemimpin negara pada saat itu. Contoh, berikan contoh yang baik pada rakyatnya. Ismail kita ambil sebagai rakyat. Nabi Ibrahim alaihissalam katakan seorang pemimpin tertinggi suatu negara. Ismail adalah seorang rakyat. Walaupun demi kepentingan rakyatnya pada saat itu, tetapi Ibrahim mengajak musyawarah pada rakyatnya. Kalau seandainya pemimpin suatu bangsa, suatu negeri ini, setiap segala sesuatunya mengambil iktibar, mengambil contoh kepada Allah Ibrahim alaihissalam, maka tidak akan pernah ada yang perselisihan dalam satu negara. Ketika seorang presiden akan mengambil kebijakan suatu keputusan, kalau seandainya dia ajak DPR, rakyat, wakil rakyat, dia ajak bermusyawarah, maka tidak akan pernah ada yang namanya yaitu pertentangan dalam suatu keputusan tersebut. Ini kenapa terkadang suatu negara, saudara, ketika seorang presiden, ketika seorang pemimpin tertinggi suatu bangsa dan negara mengambil keputusan, akan selalu nanti bertentangan dengan bawahannya. Kenapa? Karena terkadang pemimpin tersebut otoriter, terkadang pemimpin tersebut merasa berkuasa karena tinggal di suatu negara berkuasa, bukannya dia seorang pemimpin. Ini pelajaran untuk kita semua. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu kita tengok juga Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam seorang anak yang baik, seorang anak yang sabar,
yang taat patuh pada perintah Allah, yang taat patuh pada perintah orang tuanya. Walaupun nyawanya bakal hilang, apa kata Ismail alaihissalam? Ya abati alma tu'mar, wahai ayahku, kalau memang itu adalah perintah Allah, kalau memang itu betul-betul dengan agama, if'al ma tu'mar, silahkan eksekusi, silahkan laksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah sabirin, kata Ismail alaihissalam. Insyaallah kami termasuk orang-orang yang sabar. Nah, ini mengatakan seorang rakyat yang baik. Ketika seorang pemimpin dalam suatu negara mengambil keputusan, kebijakan, dan kebijakan tersebut menguntungkan semuanya, menguntungkan rakyatnya, maka kita harus mendukung daripada keputusan seorang pemimpin dalam suatu negara. Contoh dicontohkan oleh Nabi Muhammad Ismail alaihissalam, satajiduni insyaallah ta'ala minas sabirin. Jadi ini pelajaran yang amat sangat penting buat kita semuanya. Pelajaran yang amat sangat dahsyat untuk kita semuanya. Kita boleh ambil ke dalam keluarga kita boleh aplikasikan ke dalam kehidupan rumah tangga kita boleh aplikasikan ke dalam kehidupan yaitu organisasi kita boleh aplikasikan ke dalam ketatanan pemerintahan kita boleh aplikasikan ke dalam setiap apa yang menjadi perkumpulan, supaya apa? Mempunyai seorang pemimpin yang tidak otoriter, mempunyai pemimpin yang sangat bijak, pemimpin yang adil, pemimpin yang lebih mementingkan rakyatnya daripada partai dan golongannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim wa taqabbalu minkum tilawatahu innahu sami'un fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal 'azim tusikum wa iyaya bi taqwallah la'allakum turhamun. Allah Ta'ala fi ayatihi al-Qur'anil azim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala 'azza min qa'il, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, 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 wallahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Khutbah berakhir, pesan berakhir yang disampaikan adalah mari kita sama-sama selalu senantiasa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar iman dan takwa, agar kita termasuk manusia-manusia yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dunia maupun akhirat, sesuai dengan harapan dan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan momentum ibadah haji, momentum ibadah kurban ini jadikan kepada kita suatu pelajaran, jadikan kepada kita sebagai iktibar, supaya kita tidak menjadi manusia yang egois, supaya kita menjadi manusia yang sabar, supaya kita menjadi manusia yang betul-betul
Kalau seandainya kita menjadi seorang pemimpin, maka jangan pernah kita menjadi seorang pemimpin yang otoriter, merasa berkuasa, tetapi merasa diri ini adalah amanah dari Allah dan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pesan terakhir, kalau seandainya kita ciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi seorang anak, kalau seandainya kita ciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi seorang rakyat, maka contohlah Nabi Ismail alaihissalam. Ketika ada keputusan, ketika ada kebijakan yang menguntungkan untuk semuanya, maka jangan pernah kita menantang daripada yaitu atasan kita. Jangan pernah kita menantang kedua orang tua kita. Kalau memang keputusan orang tua itu baik untuk kita, baik untuk keluarga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين. آمين اللهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجدنا ولجدتنا ولاخواننا ولإخواتنا ولمن حكمت علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويسر الحاجات. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وحسن عملنا ووسع أرزاقنا والخير قربنا والشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك ورد المبتلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا هنا يا منان يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.